Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu di Sabtu terakhir di bulan April ini. Besok kita akan memasuki bulan baru, bulan Mei, bulan kelima di tahun ini. Kita berkumpul pagi ini untuk bersama mendengarkan firman Tuhan dan bersama berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keinginan. Apa itu keinginan? Semua kita pasti tahu, karena semua kita punya keinginan. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkannya tentang keinginan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami diberi kesempatan pagi ini untuk sekali lagi berkumpul, mendengarkan firman-Mu, berkumpul untuk berdoa bersama. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu, dekatkan kami satu pada yang lain, firmani kami, dan mampukan kami mendengar suara-Mu, memahami kehendak-Mu, dan mewujudkannya di dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Saudara-saudara, keinginan itu yang menjadi tema renungan pagi ini. Sangat singkat, hanya satu kata. Tapi satu kata ini bisa punya banyak arti. Coba kita renungkan apa arti keinginan. Bila didaftar, bisa menjadi daftar yang panjang, yang berisi hasrat, kehendak, harapan, keinginan kita. Saudara-saudara, bicara tentang keinginan berarti menyangkut apa yang ada di hati dan pikiran yang kita nantikan bisa terwujud. Apa yang kita lakukan dengan keinginan kita agar terwujud? Sebagai orang beriman, kita punya kebiasaan membawa keinginan kita di dalam doa. Betul? Kita meminta Allah menolong, mengabulkan, dan mewujudkan keinginan kita. Pertanyaan, apa dengan doa dan meminta demikian keinginan kita pasti terwujud dan terkabul? Belum tentu. Tidak semua keinginan kita terwujud dan terkabul. Mengapa? Apakah Allah kepada siapa kita berdoa kurang dan tidak mendengar doa-doa kita? Atau apakah permintaan kita yang kurang jelas, kurang disertai iman hingga tidak dikabulkan? Saya tidak berani menjawab. Tapi dalam urusan keinginan dan doa, ada satu hal yang perlu kita sadari. Sebagai manusia, kita bisa punya banyak keinginan yang kita anggap penting untuk kita minta kepada Tuhan. Tapi sebagai orang beriman, kita perlu tahu dan sadar bahwa dalam meminta kepada Allah ada satu hal yang harus jadi dasar dalam permintaan kita. Apakah itu? Mari kita
Baca sekali lagi Mazmur 143 ayat 8 yang mengatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Saudara-saudara, Raja Daud minta kepada Allah agar di waktu pagi, di awal hari, diperdengarkan kepadanya kasih setia Allah. Daud minta agar kepadanya diberitahu apa yang harus ia tempuh, apa yang harus ia lakukan. Dengan permintaan yang demikian, Daud berharap agar keinginannya jadi sama dengan keinginan Allah. Apa keinginan Allah yang baik yang diminta oleh Daud? Itu persoalan yang perlu kita renungkan. Allah kita adalah baik. Semua keinginannya baik. Tapi sering keinginan Allah yang baik tidak kita pahami. Keinginan Allah yang baik sering tidak sama dengan keinginan kita. Karena itu bicara tentang keinginan bagi kita sebagai orang percaya, mintalah seperti permintaan Daud. Minta agar keinginan Allah dipahami oleh kita. Minta agar kita mampu mewujudkan keinginan Allah. Bicara tentang keinginan Allah yang kita bawa dalam doa, berdoalah seperti Yesus yang di dalam sengsaranya di Taman Getsemani, ia berdoa kepada Bapa di sorga, minta agar penderitaannya boleh berakhir, boleh Allah lepaskan dari dia. Tapi di akhir doanya Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa. Saudara-saudara, jadi bicara tentang keinginan, di tengah banyaknya keinginan, harapan, hasrat kita sebagai orang beriman, ada panggilan yang harus kita sadari. Panggilan untuk minta kepada Allah seperti yang diminta Daud, yaitu minta untuk memahami kasih setia Allah dan berdoa seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Berdoa, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan keinginanku yang utama, tapi keinginan Bapa. Saudara-saudara, dengan belajar dari Daud dan mau mencontoh Yesus dalam berdoa, berarti kita harus sadar bahwa ada banyak keinginan yang bisa memenuhi diri kita. Banyak harapan yang baik menurut kita. Tapi sadari bahwa yang baik menurut kita belum tentu sama dengan yang baik menurut ukuran dan keinginan Allah. Keinginan dan harapan yang demikian, yang menurut kita baik tetapi tidak sejalan dengan keinginan Allah, harus kita tinggalkan. Belajar dari Daud untuk minta diberi
yang baik, diberitahu yang baik menurut keinginan Allah, belajar dari Yesus untuk siap hidup, bukan meminta agar keinginan kita yang terwujud, melainkan kehendak Bapa. Karena itu saudara-saudara bicara tentang keinginan, mari pahami keinginan Allah, Bapa Sorgawi kita. Relakan diri untuk melepas keinginan kita sendiri dan tunduk serta terima keinginan Allah yang pasti lebih baik, lebih berguna dari keinginan diri kita sendiri. Siap dan bersedialah hidup, bukan untuk mewujudkan, memaksakan keinginan kita sendiri, tapi dasarkan keinginan kita pada keinginan Allah. Mau? Sanggup? Hidup berdasarkan keinginan Allah? Harus mau dan harus sanggup. Tapi jangan jalani hal itu dengan kekuatan kita sendiri, melainkan lakukan bersama Allah, bersama Yesus. Minta kekuatan sebagai pengakuan akan keterbatasan kita sendiri, maka Allah pasti menolong dan memampukan kita untuk memahami keinginannya yang baik untuk kita jalani dalam hidup kita hari lepas hari. Keinginan Allah yang baik akan terwujud di dalam hidup kita melalui keinginan kita, dan kita boleh menjadi hamba-hambanya, saksi-saksinya yang di dalam keseharian kita melakukan, mewujudkan keinginan Allah yang berguna bagi semua kita, yang menjadi berkat untuk sesama yang kita temukan. Tuhan kiranya menolong kita untuk mewujudkan keinginan Allah. Sampai di sini. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama berdoa, minta agar keinginan Allah terwujud di dalam hidup kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami mendengar sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk sadar bahwa kehendak kami yang sering kali kami besar-besarkan tidak selalu baik di mata-Mu. Keinginan kami tidak selalu sama dengan kehendak-Mu. Mampukan kami membedakan mana kehendak-Mu dan mana kehendak kami sendiri. Mampukan kami memilih untuk mewujudkan kehendak-Mu, meninggalkan kehendak kami. Bapa, tolonglah kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, pelaku-pelaku keinginan-Mu. Tolonglah kami. Kami berdoa bagi kelompok doa di GKI Gading Indah dan di gereja-gereja lain. Biarlah semua peserta dalam kelompok doa boleh menyadari pimpinan-Mu, boleh merasakan campur tangan-Mu dalam hidup kami, dan topang kami supaya melalui doa-doa yang kami panjatkan, kami boleh menjadi lebih dekat satu pada yang lain dan menjadi lebih dekat kepadamu sendiri. Bapa, kami mohon, tolonglah semua kami dengan beban hidup masing-masing, dengan kebutuhan kami yang kami
naikkan dalam doa kepadamu. Sekali lagi mampukan kami membedakan doa yang berdasarkan keinginan kami semata dan permohonan keinginan yang berkenan kepadamu. Kami berdoa, Tuhan, topanglah supaya di tengah keadaan apapun kami memilih kehendak-Mu yang baik. Kami menyerahkan diri kami, jemaat-Mu, semua umat-Mu, supaya boleh merasakan campur tangan-Mu. Bapa, topanglah kami supaya kami boleh merasakan kekuatan dari Tuhan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam senang dan susah, dalam keinginan kami yang terwujud atau yang tidak. Tuhan kabulkan. Kami berdoa untuk keberadaan kami dalam kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa untuk kerukunan di antara kami sebagai umat-Mu, kerukunan di tengah kami bermasyarakat, berbangsa. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi umat-Mu yang mewujudkan keinginan-Mu, sehingga hidup kami menjadi berguna dan boleh Tuhan pakai menjadi berkat untuk sesama. Sempurnakan kiranya hidup kami buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, sambil kami pohonkan ampun untuk kekurangan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang telah hadir dalam persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memampukan kita memasuki hari ini bersama Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, dan kita boleh hidup dengan bersyukur, dengan sukacita. Terima kasih, sampai ketemu.